Ini jadi melebar kemana-mana. Harusnya dengan uang 1,5 M itu Mas Agus dan keluarga itu fokus aja untuk ke penyembuhan Mas Agus. Hola netizen yang tercinta. Seorang rekan kerja mengungkap tabiat buruk Agus sebelum disiram air keras. Rupanya Agus memang pandai mencari muka di depan bosnya. Agus bahkan disebut sebagai atasan yang tidak becus memimpin anak buahnya. Betapa tidak, ada sejumlah pekerja yang memilih mengundurkan diri dari kerjaannya gara-gara tabiat buruk Agus. Agus kini tengah menjadi perbincangan setelah menyalahgunakan uang donasi pengobatan yang dikumpulkan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Setelah ketahuan, Agus justru melawan. Dia melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi. Rupanya tabiat seperti itu bukan hanya sekali dilakukan Agus. Rekan kerjanya, sebut saja Ahyar, mengungkap bahwa Agus memang memiliki tabiat buruk. Ahyar bercerita dia merupakan asisten Agus yang menjabat sebagai kepala waiters di restoran Korea Chinese. Dari awal kerja bareng dia, emang Mas A itu kalau negur bawahannya bikin sakit hati. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan gak pernah bisa menghargai anak buahnya seperti saya. Emang Mas A ini kalau soal berbicara memang manis banget mulutnya. Pinter cari perhatian ke bos. Banyak banget karyawan resign gara-gara sifat dia. Cuma saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi gak mau kalah. Sampai sering loh Mas A diajak berantem. Ingat, mental orang itu beda-beda. Mas A itu dia pengen tegas tapi cara dia salah. Ketika diaduin ke manajer, pinter banget. Astagfirullah, ngomongnya manis banget cara dia ngomong ke manajer. Sampai akhirnya saya juga nyerah ngadepin sifat dia dan lebih memilih resign demi kebaikan mental. Ya, begitulah kata Ahyar yang pernah menjadi rekan kerja Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Agus gandeng pengacara buat laporin Teh Novi terkait kasus donasi. Bahkan Agus juga ngatain Teh Novi gak punya harga diri gara-gara nanya-nanya masalah donasi. Gua kan jadi bingung, yang buta itu kan mata, tapi kok yang kena otak? Kok bisa gitu? Ini tuh kayak definisi nolongin enjong kejepit, tahu nggak lo? Gue juga jadi bingung gitu sama yang bela. Dia tuh sebenarnya ngerti nggak sih kalau awal mulanya donasi ini diadakan itu atas dasar kemanusiaan, bukan urusan perhutangan. Kalau dari awal donasi ini dibuka buat perhutangan, gue yakin 100% gak akan ada orang yang peduli. Sekarang ngerti kan kenapa desa disiram? The real air susu dibales air tuba. Akhir-akhir ini tuh FYP gua dipenuhin sama perseteruan Agus dan Novi. Kalian tahu nggak kalau beberapa waktu yang lalu itu viral di media sosial, ada seorang manajer kafe yang bernama Agus mengalami kejadian naas karena disiram air keras sama anak buahnya sendiri sampai dia harus kehilangan penglihatannya. Nah, kejadian ini tuh mengundang banyak simpati, termasuk salah satunya seorang YouTuber yang bernama Novi. Dia pun niat membantu Mas Agus ini dengan cara mengumpulkan donasi sampai akhirnya terkumpul uang sejumlah 1,5 miliar rupiah. Melalui yayasannya, Novi pun memberikan uang tersebut kepada Agus. Cuman plot twistnya adalah uang donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan Agus ternyata malah digunakan untuk bayar hutang keluarganya. Dan tentu aja ini tuh mengundang kecaman dan hujatan dari warganet. Sampai akhirnya masalah ini dimediasi oleh Denny Sumargo melalui podcastnya. Dan uangnya pun juga udah dikembalikan. Nah, gue pikir masalahnya nih udah selesai. Ternyata si Mas Agus ini sekarang malah teleponan dengan seorang pengacara karena merasa nggak terima dengan perlakuan Novi juga yayasannya dan pengen menuntut bahkan penjarain dia. Gue jadi mikir, kira-kira dulu kenapa ya bawahannya sampai tega nyiram air keras ke Mas Agus? Nggak tahu lah ya. Yang penting sih gue cuma ngingetin ke Mas Agus, belum tentu orang yang Mas Agus pikir lagi bantuin sekarang itu bener-bener mau bantuin loh. Nah, sekarang gue tanya, gimana menurut kalian tentang masalah ini? Tulis di komen dan jangan lupa follow. Ya udah balikin uangnya buruan, balikin. Katanya nggak penting uangnya, balikin buruan. Ini orang kan lagi kena musibah gitu ya. Gue tuh sebenarnya nggak pingin berkata-kata gitu kan, takutnya gue kena gitu kan, takutnya ntar gue kena karmanya gitu. Cuman tapi kayak makin hari tuh nih orang mulutnya tuh makin jadi gitu. Kalau gue jadi Teh Novi nih ya, udah bukan gue siram lagi tuh, udah gue mandi ini. Dasar lu Agus gak tau terima kasih lu Agus.
Kayak bilang nggak tahu prosedur donasi. Emang donasi itu nggak ada prosedurnya Pak. Cuman tapi gini nih Pak, misalkan saya nih ya, saya nolongin bapak nih kan, saya ngomong ke orang-orang, Pak tolong dong bapak-bapak, ibu-ibu, mau nggak nolongin teman saya nih, teman saya lagi kena musibah gitu kan. Terus saya kumpulin duitnya nih Pak, kekumpul duitnya nih kan, kekumpul nih duitnya nih Pak nih. Terus sebulan kemudian atau berhari-hari kemudian, terus teman-teman saya nih yang saya tadi mintain donasi nih ya, ngelihat bapak masih sakit, bapak masih terkena musibah, bapak masih susah payah gitu kan menjalani hidup. Di mana muka saya Pak? Di mana muka saya yang udah minta tolong teman-teman saya buat bantuin bapak? Di mana muka saya Pak? Bapak jangan sampai saya parodi nih Pak. Saya capek nih Pak. Ntar saya kena dosa nih Pak. Oke, untuk para donatur yang merasa keberatan dana yang didonasikan namun tidak sesuai peruntukannya, maka untuk sesegera mungkin dan secepat mungkin membuat surat mandat atau surat kuasa yang ditujukan kepada Mbak Novi atau melalui yayasannya. Hal tersebut dilakukan agar Mbak Novi atau melalui yayasannya memiliki legal standing yang cukup kuat dan berkekuatan hukum. Ya, maka lakukan hal tersebut sesegera mungkin. Karena apabila Mbak Novi ataupun melalui yayasannya sudah mendapatkan surat mandat atau surat kuasa dari para donatur, maka baik langsung ataupun tidak langsung Mbak Novi ataupun melalui yayasannya memiliki legal standing yang cukup kuat dan berkekuatan hukum untuk melakukan penarikan atau pengembalian dana sisa yang berada di rekening Mang Agus. Alright. Sekali lagi aku ingatkan, untuk para donatur yang merasa keberatan, ingat, yang merasa keberatan dana yang didonasikan namun digunakan di luar peruntukannya, sesegera mungkin, secepat mungkin untuk membuat surat mandat atau surat kuasa yang ditujukan kepada Mbak Novi ataupun melalui yayasan, agar Mbak Novi bisa memiliki legal standing yang cukup kuat untuk melakukan penarikan atau pengembalian dana sisa yang berada di rekening Mang Agus. Maka apabila setelah terkumpul di rekening yang sama, bisa dialokasikan atau difungsikan atau dialihfungsikan untuk membantu pihak-pihak yang jauh lebih pantas, lebih layak untuk dibantu. Karena tentunya masih banyak pihak-pihak yang lebih layak, lebih pantas untuk dibantu, dan pastinya dana tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya. Alright. Ulala. Ya, tentang Mas Agus, pemakaian uang donasi 1,5 miliar. Oh, itu banyak banget uang donasinya. Gini ya Mas Agus, kalau aku jadi Mas Agus dan keluarga, satu yang aku harus lakuin ketika aku dapat uang 1,5 M itu, bersyukur dulu banyak-banyak sama Tuhan, bersyukur banget. Gini, terlepas dari apa yang terjadi sama Mas Agus, aku tahu itu hal yang pasti berat banget untuk Mas Agus, karena Mas Agus kehilangan sesuatu yang sangat penting untuk hidupnya dalam menopang kehidupannya, yaitu susah untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi seperti itu. Aku pertama-tama aku turut berduka cita dulu untuk apa yang terjadi sama Mas Agus. Setelah itu, di sini aku juga ngelihat sosok Teh Novi itu baik banget. Sebelum ke Mas Agus ini, Teh Novi itu aku tahu sering banget dia datang ke rumah orang-orang untuk menyelesaikan konflik orang-orang, terus sering ke ODGJ segala macam. Pokoknya tuh Teh Novi itu emang dari lembaga kemasyarakatan gitu ya, yang lembaga sosial yang udah deh, pokoknya baik banget. Dia nggak pernah kelihatan yang muncul di TV di mana-mana gitu kan, cuma sekilas dari video TikTok yang berseliweran, dan itu pun nggak ada maksud apa-apa. Aku yakin Teh Novi tuh nggak pengen terkenal apa segala macam. Nah, di sini Teh Novi tuh emang niat pure mau ngebantu. Setelah adanya konflik ini, aku juga ngelihat kalau Teh Novi itu cuman pengen transparansi dari penggunaan uang donasi itu, karena itu juga menyangkut sama lembaga yayasan yang menaungi Teh Novi ini. Jadi kalau misalkan kayak kita tuh dapat bantuan atau dapat sumbangan atau apa kayak gitu ya, itu kan harus ada LPJ-nya gitu ya. Kalau misalkan ada acara-acara sosial terus kita minta donatur gitu ya, itu kan kita harus buat LPJ itu atau buat rincian keuangannya dan segala macemnya. Nah, Teh Novi tuh minta itu nih dari Mas Agus, tapi nggak dapet. Malah banyak yang disembunyiin dari Teh Novi, atau banyak kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh keluarganya supaya menutupi sesuatu. Terus alhasil sekarang setelah huru-hara yang terjadi, Teh Novinya yang dituntut. Mas Agus dan keluarga, kalau aku jadi kalian, aku tetap
bakal berterima kasih banyak sama apa yang udah Teh Novi lakukan. Karena tanpa Teh Novi itu Bang Densu nggak bakal bisa kenal dan ngundang Mas Agus dan keluarga ke podcast. Terus banyak orang-orang yang juga mungkin awalnya itu nggak simpati loh Mas, karena seperti yang Mas ucapkan sendiri di podcast, kalau apa yang terjadi sama Mas Agus itu karena lidah Mas Agus sendiri gitu kan, lidah dan apa sih ucapan Mas Agus gitu sendiri kan. Ya udah, kita nggak usah bahas itulah istilahnya. Intinya itu juga kejadian yang istilahnya parah banget terjadi sama Mas Agus. Ya udah Mas, harusnya Mas terbuka aja, Mas fokus aja ke berobat, Mas fokus aja ke penyembuhan, apa tindakan medis terbaik yang bisa dilakukan untuk penyembuhan dari Mas Agus sendiri. Dan untuk keluarga Mas Agus tuh juga benar kata Bang Densu, jangan ada intervensi, maksudnya jangan mengintervensi Bang Agus. Mas Agus itu pasti bakal stres banget gitu. Udah ada masalah yang dihadapinya dengan keadaan dia sekarang, ditambah lagi masalah-masalah seperti ini, ditambah lagi ngurus segala hukum segala macam untuk nuntut Mbak Novi dan Bang Densu gitu kan. Ini jadi melebar kemana-mana. Harusnya dengan uang 1,5 M itu Mas Agus dan keluarga itu fokus aja untuk ke penyembuhan Mas Agus. Karena uang itu kan ditarik lagi bukan untuk tidak dipakai kan, tapi ditarik lagi untuk lebih dikontrol nih sama Mas Agus untuk menggunakannya hanya fokus ke pengobatan. Ya udah, fokus ke pengobatan aja, nggak usah yang ke lain-lain sih kalau menurut aku. Itu menurut aku. Gimana kalau menurut kalian?